Enggak, gitu Kak ini Reza. enggak. Saya masih bertahan di sini tuh karena topik hangat di minggu ini yang masih cukup membuat telinga panas, banyak organisasi panas, itu yang sedang saya fokus untuk itu memberikan klarifikasi kepada teman-teman itu. Ini kan ya timnya Bang Fandi juga ini yang bikin kita kerjaan ini kan. Jadi Ustadz Alif kata Bang Rostrum, teman-teman dari kelompok-kelompok Bang Rostrum ini, organisasi beliau ini lagi pada kalang kabut, bukan kalang kabut sih. Dapat pekerjaan baru dari kawan-kawan muslim, kawan-kawan apologet, yaitu ada dua Kristus dalam Bible. Jadi kadang mereka sampai rapatkan itu Ustadz Arif tema ini. Dirapatkan tuh, dibahas internal Kristen. Itu Bang Rostrum sendiri masih ada orangnya. Silakan Bang Rostrum. Bagus lah. Berarti Ya, Bang Rostrum maksudnya kan berterima kasih kepada teman Muslim yang membantu menguatkan ajaran Yesus bahwa memang ada dua Kristus, kan gitu. Dan itu kan dirapatkan lagi, dijelaskan lagi juga kepada jemaat, diberitahukan. Kami membantu mengedukasi. Atau kami terlalu cepat, terlalu dini menyampaikan ini di publik. begini Ustadz, jadi kita itu ranahnya kemarin langkah kita adalah langsung ke pada ini ya, bukan ke organisasi sayap, tapi pada organisasi utama semua. Misalkan kita ya kemarin langsung diskusi dengan 7 STT di Indonesia yang cukup ternama ya, sekolah teologi, untuk mengkaji ini. Karena kalau ini sampai jemaat ini nanti berbondong-bondong untuk bertanya, sedangkan secara sumber daya manusia para pendeta-pendeta di lapangan ini maaf ya, pengetahuan mereka cukup terbatas terhadap hal-hal seperti itu, bahkan cukup minim gitu, dan pasti istilahnya jawaban mereka yang normatif, pasti menyodorkan dogma-dogma yang ya yang penting beriman begitu saja. Sedangkan kan jemaat yang cerdas ini yang sudah terbawa dengan potongan-potongan narasi di dalam debat itu kan sudah kemana-mana, sudah kita Iya. kita berulang-ulang dalam rapat, dalam meeting kita berulang-ulang tayangkan kayak begitu Bang Ustadz gitu. Ya, 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 dipahami. Mungkin gini, makanya saya bilang tadi, apakah umat Islam terlalu dini menyampaikan ini sehingga banyak teman-teman Kristen taunya dari umat Islam dan dari pihak sekolah, pendeta, pelajaran, sekolah minggu semua belum mengajarkan gitu kan. Nah, ini kan tanda tanya besar, kenapa? Ini padahal udah 2000 tahun. Bahkan jemaat-jemaat pun sudah pada yang berpulang kan gitu, sudah pada meninggal. Tapi kenapa mereka belum mendapatkan materi ini? Kan tanda tanya besar. Nah, disinilah diungkap, kita bahas. Berarti materi ini memang harus disampaikan. Nah, mungkin Pak Rostrum, mohon maaf ya, untuk dia dosen di STT maupun Bapak Gembala atau pendeta siapapun mereka, barangkali mungkin ya, barangkali ini kalau salah mohon maaf loh ya. Ketika mengajar jemaat, cobalah jangan hanya surat-surat Paulus yang dibaca, minimal hatamkan tinta merah pernyataan Yesus, karena itu kan berdasarkan ucapan dari Yesus. Yesus sendiri yang mengucapkan 2000 tahun yang lalu. Kenapa jemaat masih merasa asing dengan ada dua Kristus ini? Kenapa? Kan gitu tanda tanya besarnya. Padahal mereka mestinya harus tahu yang namanya hitam dan putih itu perlu dikenalkan kepada anak, kan gitu, agar mereka pada paham mana yang hitam dan mana yang putih. Seperti itu, bagaimana juga Yesus mengajarkan sudah 2000 tahun lalu mengatakan ada yang palsu, atau ada yang kedua, atau ada dua Mesias. Mestinya kan sudah diajarkan. Dan memang sayang sekali sih ketika kita diskusi, rata-rata teman Kristen itu jarang sekali menjawab menggunakan ucapan Yesus, tapi menggunakan ucapan orang lain. Makanya seperti seolah-olah ucapan Yesus itu asing di tengah teman-teman Kristen. Begitu Bang Rosum. Iya, Ustadz Alif boleh menyampaikan pendapatnya. Boleh, pendapatannya juga boleh. Jadi begini, Ustadz Alif, sekolah teologi yang paling liberal sekalipun
seperti di Jawa Tengah ini Duta Wacana juga sudah menerima penggalan video itu dalam durasi 1 jam terpenggal. Itu memang sengaja kita penggal karena kita ingin memastikan poin-poin mana yang perlu diberikan suatu istilahnya koreksi gitu. Nah itu di Duta Wacana itu sudah kita kaji dan memang umat Islam menurut saya bukan terlalu dini, bukan, tetapi kami yang kecolongan karena di sistematika teologi kami tidak menjelaskan tentang perbedaan di dalam Bible itu, posisi dan konteks pada waktu itu kelewatan kalau itu. Dan kebetulan kena ke teman-teman Muslim itu. Saya nggak tahu antara kami yang apes atau teman-teman Muslim yang beruntung, kita nggak tahu, Ustadz. Iya, kalimat terlalu dini yang kami sampaikan itu sedikit sebuah kalimat bagaimana ingin menyampaikan dengan perasaan Bapak tidak merasa digurui sih sebenarnya. Namun kita membahas kepada faktanya aja, artinya sudah 2000 tahun berlalu, ajaran Yesus itu ternyata masih asing di telinga teman-teman Kristen. Itu aja poin yang ingin saya sampaikan maksudnya. Itu kenapa asing? Karena yaitu baik kelas jemaat maupun kelas pengajar pun masih merangkai, masih mencari rumusan, masih mencari tahu kan gitu ya. Masih mencari tahu seperti itu. Nah, itu maksudnya ya mungkin ini sudah waktunya lah, sudah waktunya jemaat Kristen terutama di Indonesia mungkin untuk mengetahui dan terbuka bahwa faktanya memang ada 2 Kristus kan gitu. Nah itu dulu poinnya, dan memang saatnya mereka tahu, saatnya mereka tahu. Itu aja sih, Bang. Oke, kebetulan ada Bang Vipi di sini. Bang Vipi, selamat sore, saudaraku. Sore Bang Pandi. Yo. Ini lagi gencar-gencarnya nih ternyata di kalangan tetua-tetua gereja. Kata Bang Rostrum bahwa di tiap-tiap gereja itu bapak-bapak gereja lagi sibuk. Lagi sibuk karena pembahasan 2 Kristus ini. Ini bukan berlaku hanya 1-2 gereja ya, seluruh Indonesia, seluruh gereja di Indonesia. Atau mungkin Bang Rostrum, iya. Atau kalau itu rumusannya masih agak buntu, masih susah, apa perlu tim panggilkan guru kami nanti untuk terlibat di sana? Enggak. Bentar. Nanti Bentar, Bang Pandi. makan bersama, ngopi bersama gitu ya. Ya nggak apa-apa, nanti Bang Zuma, saya dengan teman-teman yang lain kita bahas. Kalau materinya masih terasa agak buntu di tengah bapak-bapak gereja, kita bantu kemudahannya kan gitu. Nah, Bentar. nggak masalah tuh kan, ini materinya masalahnya masih dalam draft, Alif. belum tuntas kan? Ya, Bentar. gimana? Bapak-bapak Gimana, gereja gimana? membahas 2 Kristus. Bapak-bapak gereja mana? Kalau kelas jemaat mungkin nggak akan paham. Mungkin Bang Rostrum sampaikan. Sebut aja nama pendetanya. Saya akan cari tahu benar nggak mereka membahas 2 Kristus. Karena yang saya tahu 2 Kristus cuma isu di TikTok. Nggak ada isu di kalangan jemaat. Karena jemaat itu Bang yakin Rostrum dan ngomong, Bang percaya. Rostrum jangan diam, Bang Rostrum Ya sebentar. Karena di gereja jemaat percaya yang ketemu sama Paulus tuh Yesus. Dan Ya kan percaya mengenai doang. pernyataan Petrus, sebentar Bang, mengenai pernyataan Petrus yang selama ini digayang-gayang sama teman-teman abang, itu hanya pengajaran bahwa Petrus membuktikan bahwa dengan kematian Yesus, bahwa Yesus adalah Kristus. Selesai. Tidak itu ada iman. tuh. Apa? Abang Vipi kan ini bawa iman di Komal Diskusi, bukan bawa ilmu akademis, bukan akademisi. Ini yang membahas ini akademisi, Bang. Para sarjana Kristen, sarjana Bible. Tidak ada. Ya Kristus Bang tidak Rostrum, silakan Bang ada. Rostrum. Ayo Bang Rostrum didik Tidak jemaat ada. bulanannya. Karena saya ulangi sekali lagi, perkataan Petrus dan perkataan Paulus di surat Korintus itu
Saya ulangi sekali lagi, itu adalah perkataan pengajaran yang membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus dengan kematiannya. Selesai. Cuma Nah, itu silakan cuma, Pak Rostrom. cuma asumsi Ya kan publik Bang di Pipi ini TikTok. kan jemaat bulanan. Loh, Hanya cuma bawa bulan iman dari dogma. Hongkong. Kan hanya bawa iman dan dogma. Coba kita Enggak, mungkin ya, akademisi. ya. Mungkin Akademisi. Bang Rostrum tadi sampaikan dulu tadi di sekolah mana, gereja mana yang tadi membahas itu, biar tidak Bang Vivi ini, karena kemana lagi dia nanti akan berlabuh kalau yang jadi patokannya aja ternyata sedang baru aja merumuskan. Bang Rostrum mungkin sampaikan dulu aja, nggak apa-apa. Kita kan bahas fair-fairan aja. Ya, silakan. Gereja mana? Silakan. Ya, kita tidak menyebut nama gereja ya Bang. Kita sesama Kristen ya. Tunggu dulu, saya mau menyampaikan. Tadi Abang bilang dibilang sama Bang Pandi atau siapa tadi, jemaat bulanan. Terus Anda menjawab jemaat bulanan dari Hong Kong. Iya, saya tiap bulan ke Hong Kong. Jadi saya tahu pembandingnya di Indonesia sama di Hong Kong. Itu satu. Yang kedua, ini adalah ranahnya sudah bukan ranah jemaat, karena itu konteks teologis maupun kritik teks. Itu yang sedang menggodok, sekarang sedang membahas adalah institusi-institusi di bidang akademisi. Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana Jawa Tengah, kemudian Sekolah Tinggi Betel, Sekolah Tinggi Asia Tenggara. Ini sudah tahu TikTok itu penggalannya sudah kemana-mana gitu loh. Nah, kalau memang masih jemaat awam ya silahkan kunjungi aja kampusnya ke sana untuk duduk bersama dengan para profesor-profesor di sana. Karena yang kita rumuskan di sini itu adalah Bang Rostrum, jangan teologisnya. terlalu Saya kejam. tahu Duta Jangan Wacana terlalu itu kejam, salah Bang tiga. Rostrum. Saya tahu Duta Wacana salah tiga. Oke. Hari ini gua telepon beberapa pendeta, ya. Pasti jawabannya sama, tidak ada pembahasan. Ini kan pembahasan timnya Zuma doang. Ingin menggoreng di TikTok. Dan gua heran kok kalian terpengaruh. Bingung gua. No, saya tidak terpengaruh ya dengan Iya, kalau apa nggak- kata Bang Suma. Gini loh, secara dogma kita tidak akan ada perubahan dengan dialog antara RK dengan Bang Zuma. Itu tidak akan ada perubahan dogmatis, tidak ada perubahan itu. Bang, dua Kristus ini disampaikan Zuma sebelum RK sama Bang Zuma Pipi, debat. Bang Gua Pipi, sama Zuma coba pernah debat kok tentang dua Kristus nih, saya Bang bantah. Bang Pipi, coba kasih kesempatan Bang Rostrum selesaikan ini Iya, saya kan berbicara. telepon Duta Wacana Salatiga bukan? Enggak, Anda ini jemaat Enggak, saya awam, tanya, Bang. Duta Wacana Salatiga bukan? Saya kan Tenang telepon. dulu, Bang. Enggak, Ya, enggak. Anda ini jemaat awam, bukan jemaat, bukan profesor teologi, bukan profesor STT, bukan. Bang, Tunggu dulu, Pak. Bang Pergaulan- Pipi, pergaulan Anda di gua situ aja, bukan gua terputar-putar sepele. kayak gasing. Enggak, pergaulan Anda di situ-situ aja terputar-putar kayak gasing gitu aja deh. Coba sebentar, Bang. Enggak, Bang. Kita bahas. Enggak, nanti. Silakan. Ini gua telepon orang Duta Wacana, benar nggak? Gini, Ada wacana abang saya pembahasan undang. dua Kristus di sana ya. Gue tanya sebentar. Anda jangan. Saya Silakan, kan Bang Duta Rostrum. Wacana sekarang. Saya suka Ya, sabar kalau dulu, sebut Bang. nama institusi ini kan. Saya kan telepon. Bang Enggak, Pipi tenang. kebetulan saya kenal dosen Duta Wacana Salatiga. Saya Oh, dulu. kudusnya ditenangkan dulu, Bang Pipi. Enggak, saya dulu Malu sendiri kebetulan nanti. aktif mahasiswa Silakan. Kristen di Jawa Tengah. Saya Kasih aktif. dulu Bang Rostrum ngomong. Jadi saya kenal beberapa dosen di beberapa Jangan universitas. ngomong di Jawa Tengah. terus. Kalau nggak ada coba Bang Vipi mute dulu. Kasih kesempatan Bang Rostrum untuk ngomong. Coba Bang Rostrum ngomong. Ya, jadi bisa ketemu saya di Surabaya. Kita juga ada sekretariat, Bang. Kalau memang Abang ke Surabaya nanti bisa kontak di DM saya. Yang saya ulangi adalah satu, secara dogma mau Bang Zuma dengan RK atau sebelum ada RK itu mau Bang Zuma 1 tahun bikin komal tidak akan merubah dogma. Saya ulang ya. Dan semua sudah sepakat dogma itu tidak berubah. Ya, tidak ada guncangan di situ dogma karena kita iman tanpa melihat, sudah titik di sana. Kalau iman tanpa melihat mau diapain? Oh, nggak melihat aja, yang penting beriman ya sudah. Semuanya pokoknya berimani. Itu tidak ada guncangan di sana.
yang dibahas di sini adalah sistematika teologis kritik teks di dalam kampus universitas itu yang diperbaiki. Contoh STT-nya milik Yonatan Purnomo itu juga membahas tentang konteks konteks kitab karangan Matius, kitab karangan Markus, kitab karangan Lukas. Silahkan Anda telepon. Ya kalau Anda tanya tentang itu pasti jawabnya nggak ada, karena secara dogmatis tidak akan berubah. Tolong dibedakan antara dogmatis dengan kritik teks. Berarti kalau sudah kritik teks itu adalah kalangan teolog, kalangan ahli-ahli bahasa yang akan mengkaji itu, bukan orang sistematika khotbah yang terus melakukan telaah itu yang nggak akan nyambung. Oke, gantian Bang, gantian ya. Oke, kalau ada yang bilang siapa Yusuf Pranomo, saya nggak kenal, saya nggak pernah bergaul sama beliau. Tapi kalau yang abang bilang tadi Duta Wacana, saya telepon dosennya tadi ini nggak diangkat. Nanti saya tanya apakah benar di sana lagi dibahas tentang kritikus atau apa mengenai teks Kristus ada dua. Nanti saya tanya. Kalau nggak berarti membohong ya? Abang, oh ya oke, Ya, saya ya, dibilang saya bohong nggak apa-apa. Saya tanya Oke. dosen Bang langsung ya. Bang Vipi ini tinggal di kota mana sih? Jakarta. Jakarta. Anda ke Duta Wacana dekat, Anda pergi ke perpustakaan, saya kasih petunjuk ya. Di sana ada buku karangan Wismo Adiwahono, silakan Anda baca. Itu yang sumbernya salah satu dikutip oleh Bang Zuma, meskipun saya yakin Bang Zuma tidak membaca buku itu. Silakan Anda ke sana. Ya. Sekarang Terima saya kasih. tanya hari ini kata enggak Bang, jangan kemana-mana Bang. Tadi abang bicarakan, saya naik gara-gara menurut saya yang abang sampaikan tuh nggak benar. Tadi Anda katakan di kampus Duta Wacana sedang dibahas kritikus teks tentang dua Kristus, betul? Itu yang saya tanyakan. Iya Terus betul, kedua betul. tentang battle ya, nanti saya tanyakan. Saya akan tanyakan langsung ke pendeta Gilbert besok hari Minggu. Saya akan tanyakan benar nggak sedang ada pembahasan tentang dua Kristus di kalangan teolog ya. Nah saya tanya, langsung saya tanya pendeta Gilbert. Bang Fandi, boleh saya ngomong Bang Fandi? Silakan Boleh. Bang, ngomong Bang. Karena Boleh, dua Host. Kristus. Ngomong Bang, silakan. Oke, baik. Begini, host, terima kasih. Ya, beginilah. Karena gini, dari teman-teman, pasti dari kalangan karismatik yang melakukan pembantahan ini ya. Sekali lagi, ini bisa direcord, bisa naikkan ke YouTube. Teman-teman khusus kalangan karismatik, gereja-gereja karismatik yang berdiri baru 100 tahun atau 150 tahun di Amerika, itu pasti membantah seperti ini. Dan salah satu contoh kawan saya ini dia menyebut Gilbert Lumoindong. Ya jelas dia dan anaknya jualan berpuluhan. Ya kan kaya raya dia. Mana mungkin dia akan membahas. Oke, Anda mau Kan pendeta begitu. siapa? Gideon. Saya tanya, siapa pendeta siapa? Siapa? Gideon siapa? Anda jangan fitnah. Oke, kalau masalah lama tua-tuaan, saya akan tanya orang Katolik. Mana lebih tua dari orang gereja Katolik? Nggak ada ya. Gereja Anda tuh gereja Katolik paling tua di dunia ini. Gereja Katolik ya. Nanti saya tanya hari Minggu, saya akan Jangan rolling. marah-marah Bang Vipi, jangan marah-marah. Dia fitnah. Membesar-besarkan narasi dari teman-teman Zuma DKK. Seakan-akan tuh benar. Padahal ini cuma permainan narasi. Seakan-akan tuh benar dan genting. Hello, are you kidding me? Gitu loh. Saya akan tanyakan besok, ada lebih tua dari Katolik nggak? Nggak ada ya. Nih, Anda tadi sudah memfitnah gereja karismatik. Nggak apa-apa. Saya akan jalan-jalan ke gereja Katolik. Saya akan tanya, benar nggak ada sedang pembahasan dua Kristus teks di gereja Katolik? Kalau nggak ada berarti Anda bohong. Ya berarti Anda sok tua. Anda tadi mengatakan ada, Bang. gereja Anda Bang. lebih tua. Kalau Gitu loh, ada- jangan menyerang gereja, jangan nyerang Iya, personal. enggak. Come on. Gua Enggak, walaupun kalau sama ada- Kristen nggak boleh. Kalau Anda ada gimana? menghina. Ya itu fitnah itu. Orang nggak ada apa-apa kok di gereja. Loh. Nggak ada tuh pembahasan gitu-gituan. Lah, itu kan baru mau ngecek. Kalau tidak ada berarti Bang Rostrum bohong. Kalau ada gimana? Ya nggak apa-apa. Aku yakin nggak ada. Cuman gak apa-apa doang. Nggak ada. Oke, gue minta maaf. Gue akan minta maaf. Oh, Gue minta nanti telepon maaf. dosennya gitu ya. Kalau dia bilang nggak ada, Hmm.
Berarti Anda soalnya kemarin itu Bentar, bentar, Ya, bentar. Ini sebentar, Bang. biar cepat kelar. Saya izin Live. menengahi dong. Bentar Bang Alif, saya- bentar Bang Alif. Soalnya gini Bang Alif ya. Makanya kenapa saya agak tensian gini. Kemarin itu 2 Kristus pas live, saya dengarkan beberapa pendeta ketawa kok. Saya bilang, biasa ini bos, apa untuk mengguncang iman Kristen doang. Mereka ketawa kok. Pendetanya itu kan kelasnya kayak contoh Henry Tan itu yang sudah dapat masakan tinggal siap saji, bukan paham tentang bahan dasar olahan dari mana. Beda Oh, dong. pendeta yang gua ajak Beda. ngobrol doktor, ada dokter tuh Sebentar, menurut gini Anda aja. gampangan dari Harvest. Bang Vivi, gini aja biar nggak ribet. Yang Enggak, dia tadi memfitnah. Seakan-akan ini masalah besar. bukan Anda Nggak kan lagi ada ini, orang ini cuma adu narasi kok. nggak gini loh Bang. Biar Ngawur. biar Ngawur. cepat kita sudahi, kita bisa diskusi. Gini, Anda tadi barusan bilang mau nelpon siapa? Iya, ada dosen. Saya kan aktivis Iya. mahasiswa Kristen Jawa Tengah. Saya aktif Iya. keliling. Dosen di mana? Di kampus mana? Salatiga kan, Salatiga. Salatiga. Oke, nama Saya dosennya tanya. siapa? Nama dosennya? Ya rahasia lah. Saya tanya dulu. Bukan, Nanti maksudnya pas dia ngomong- maksudnya gini, sebentar Bang, Nanti dia ngomong, saya rekam, maksudnya saya tunjukin ke Alif. sebentar Bang, pelan-pelan. Maksudnya gini, dosen yang mau Anda telepon itu kenal nggak Bang Rostum? Gitu loh. Loh, dia kalau nggak kenal berarti Rostumnya kurang bergaul, orang dia dosen sana kok. Ya Dia kan lagi justru menjual itu duta wacana. makanya Saya tanya dosennya. biar jelas karena Bang Rostum ada pembahasan di sana, kan gitu. Lah berarti Biar itu jelas ilegal. dong. Berarti itu bukan kalangan teolog. Tadi dia mengalahkan kalangan teolog. Saya jemaat bulanan Justru dari Hongkong. Bang Rostum itu Ya sudah. backgroundnya itu Saya tanya apa? Dia dosen. udah paham. Loh, masalah adu paham nggak paham iman itu Tuhan yang menilai, bos. Bang Alif ya, makanya dia tadi sudah menjual-jual masalah teolog-teolog, membahas 2 Kristus, kritik tekstual. Bisa Ngawur santai namanya. nggak sih? Ngawur namanya. Ngawur itu, Sebentar. Bang. Oke, kalau gitu kita ke Seakan-akan- poin aja. Enggak Karena kan gini. tema Zumani benar, ngawur. Nah, Makanya gue naik. Oke, baik. Menurut Anda, selain Yesus anak Maria, akan ada lagi nggak yang mengaku sebagai Kristus? Kalau Tuhan Yesus berkata ada ya ada. Ya udah, berarti ada. Itulah. Tetapi sementara Bang, tapi itu bukan yang diceritakan di Alkitab. Loh, Wah, itu cuma dibicarakannya adu di Bible narasi. Ini cuma adu Dibicarakannya narasi. di Bible. Hey, Gini, Bang Alif, gini. Anda pun di Bang, sini udah sebentar ya. akui. Bang, sebentar gini, Bang Alif. Kita pernah diskusi. Abang mempertanyakan 2 Kristus, gua nggak marah. Gua nggak emosi, gua kalem. Bukan Gua sama mempertanyakan. Zuma, gua kalem. Sebentar, Bukan Bang. Tetapi iya. kalau sudah ada yang menfitnah pendeta, gua ngamuk. Gua ngamuk siapapun itu. Dia tidak berhak menilai dan menghukum seorang pendeta. Yang berhak menilai dan menghukum pendeta adalah Tuhan, karena dia melayani Tuhan, bukan melayani Anda. Makanya gua naik. Oke, baik. Makanya gua naik. Oke, baik. Terima Menfitnah. kasih Gua atas naik. sikapnya, Pak Bang Vivi. Terima kasih atas sikapnya. Kasih kesempatan Bang Rostrum menyampaikan pembelaannya dari narasi Anda tadi. Kasih kesempatan. Kau jangan Yaudah, buka oke. mic sebelum dia selesai karena dia orangnya tertib. Oke, saya tutup mic, Anda tutup mic. Silakan Bang Rostrum. Karena narasinya katanya memfitnah. Oke, Ya. sudah ini. Sebentar. Ya, jadi yang perlu saya garis bawahi adalah live yang sudah dijalankan selama sekian jam itu, saya menyampaikan ulang bahwa itu menjadi pembahasan di kalangan para teolog kritik teks dan kritik history. Nah, di situ saya sudah menyebutkan institusinya. Silakan di sini yang mendengar dari Bapak silakan melakukan klarifikasi ya. Karena secara kontekstual di dalam pengajaran sistematika sekolah tinggi teologi itu satu kelolosan. Karena apa? Itu tidak pernah dilakukan pembahasan. Baik itu dalam SKS tingkat pertama maupun di SKS tingkat menengah. Ya kan? Di situ ada pengantar teologi perjanjian baru. Ada pengantar 1, 2, 3. Itu masing-masing itu 4 SKS. 2 SKS, sorry. Masing-masing 2 SKS pengantar. Nah, itu terjadi kelolosan.
Apalagi itu di gereja-gereja, apa di sekolah-sekolah tinggi teologi yang di situ lebih ke karismatik. Karena karismatik itu mengandalkan karunia-karunia, gitu loh, tidak mengedepankan kritik teks dan kritik histori. Itu tadi saya sudah menyebutkan, silahkan Anda cek. Saya ada di Surabaya. Kalau memang itu suatu fitnahan, ya saya tunggu. Saya punya rumah di Surabaya, saya punya organisasi di Surabaya, saya juga sering ke Jakarta. Saya yang ngalahin ke Jakarta nggak apa-apa, saya bayar sendiri. Demikian sementara, karena kalau berpolemik dengan karismatik agak berat gitu, karena ya tidak terbiasa. Bible-nya aja dari terjemahan gitu. Jadi dan terjemahannya pun ya paling-paling King James Version gitu aja, apa sumber utamanya. Terima kasih. Ya, itu ya sudah disampaikan. Bang Pipi sudah sangat jelas, nggak perlu pakai ngotot-ngototan lagi. Iya, sekarang gue jawab bang. Ya dia nyerang karismatik ya, nggak apa-apa. Saya kan tanya yang lebih tua dari gereja dia, gereja Katolik. Ada nggak lebih tua dari gereja Katolik? Nggak ada kan? Saya kan tanya, apakah benar mereka? Ayo kita main tua-tuaan, gue nggak. Ayo kita, kalau kita main adu tua-tuaan, dia Bang Pipi, mohon dipahami arah bicara dia, poin yang sedang dia bahas, dan kalangan mana yang ada pembahasan dengan dia, di mana saja itu dipahami poinnya di situ. Jangan kita Iya, kemana-mana. gini abang, gua paham. Yang dia maksud adalah contoh kayak GKI, HKBP, HKI, JKI, apa intinya yang dia bahas tuh gereja-gereja yang nama-nama saya sebutkan tadi kayak GKI, HKBP, terus kayak apa lagi tuh, GKI, HKBP, apa lagi. Jadi nanti saya tanya juga, saya akan cari tahu apakah benar ya narasi Zuma ini menjadi bahan topik pembicaraan di umat teolog. Saya akan tanya. Karena bagi saya tema Zuma ini hanya tema untuk TikTok, bukan tema yang intinya tema kita tinggal membuktikan YouTube bahwa juga, perkataan bukan hanya TikTok, YouTube juga itu viral di seluruh Indonesia. Bang, kalau viral di seluruh Indonesia tentu pendeta-pendeta besar sudah membawa. Saya itu bang anak muda. Saya gereja itu nggak satu titik. Saya gereja kemana-mana. Tidak ada satupun gereja yang membahas tentang dua Kristus. Cuma di media sosial. Pendeta itu nggak punya pemahaman akademis. Buset, Pendeta dah. itu Jadi yang paham tuh cuma si Rasmus gitu. hanya Enggak. Gini Yang maksudnya. paham cuma si host. Rasmus gitu. Maksudnya gini host, Jangan Bang kayak Rostrum gitu itu lah. kan berusaha cerdas menyikapi ya. Dia sudah menyampaikan, Bang Pipi juga sudah menyampaikan versi dia, sikapnya. Intinya sudah, itulah seperti itu. Tadi dia sudah sampaikan, dia tempat di mana, mau ada pertemuan di mana, dia sudah sampaikan. Ya sudah itu. Nah sekarang kita langsung aja ke diskusi aja gimana. Ya intinya kayak gini Bang Alif, gua tuh orangnya paling sabar kalau masalah diskusi, karena bagi gua intinya Vivi belum tahu apa-apa gitu aja. sebentar. Karena bagi gua diskusi sama kalian tuh adalah diskusi adu nalar, kesalahan berpikir, nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah menfitnah, siapapun gua lawan. Itu kalau gua. Jangan Vivi menfitnah. bulan Apalagi tadi dia memfitnah, sebentar, apalagi tadi dia memfitnah pendeta Gilbert, pendeta perpuluhan. Siapa Anda? Gitu loh. Ya, Sorry, saya potong. Seakan-akan Saya menfitnah Gilbert dari mana? Anda bilang Gilbert hidup dari perpuluhan. Oh iya, memang. Iya, memang. itu memang fitnah kejam. Iya, oh enggak, silakan direkam. Itu fitnah kejam. Silakan direkam, disampaikan ke beliau. Silakan. Tenang aja Sampaikan Pak. ini. Yang Iya, menilai silakan, itu Tuhan. silakan. Makanya saya katakan tadi, pendeta itu melayani Tuhan, bukan melayani Anda. Iya, Jadi silakan salah direkam. benar itu biar Tuhan yang bertindak, bukan Anda. Iya. Selesai. Kalau Anda tidak suka, jangan Saya Silakan pindah mantan gereja. anak rohaninya. Saya mantan anak rohaninya. Tenang aja. Wah. Kenal kok. Silakan. Pantas. Silakan. Ini direkam. Sampaikan salam saya. Ini direkam. Gimana Sampaikan salam sebentar? saya.
Dengar host. Anaknya di Australia aja, maksa perpuluhan itu udah kemana-mana. Yang bilang itu YouTube, bukan saya. Siapa yang fitnah? Ya gini ya, gimana rasanya seorang anak rohani ngata-ngatain bapak rohaninya? Gimana kayak gitu? Di mana ada Ya. etikanya? Seakan-akan Iya, seorang karena nggak ibu, benar. sebentar bos, seakan-akan seorang ibu membesarkan anaknya mengata-ngatain ibunya. Di mana? Seakan-akan dia benar. Belum tentu dia benar bos. Belum tentu lu benar. Benar itu. Makanya benar salah yang menilai Tuhan, jangan Anda. Gitu Ya, loh. menurut ilmu akademis, ini pandangan akademis Bang. Hidupnya Pendeta Gilbert itu dari perpuluhan, itu aja. Memang Bang Vipi ini pintar tapi nggak jujur, itu aja. Nah, jadi gua naik karena si Ramsum ini memfitnah-fitnah pendeta. Gue paling nggak suka. Kalau menurut saya, memfitnah Bang Pipi ini jujur. siapapun Bang gue Pipi lawan. ini jujur. Kalau dia itu lagi nggak jujur, saya yakin dia jujur itu. Enggak gini Bang Alif. Bang Alif, Anda tahu saya kan? Kalau Ya, saya ya, diskusi tahu. mau berapa jam pun, mau dikata-katain seperti apapun isi Alkitab, saya nggak marah. Karena bagi saya itu adalah adu nalar berpikir. Tapi kalau sudah menfitnah-fitnah, siapapun gue nggak peduli. Gue akan lawan, mau dia tua muda, gue nggak peduli. Karena pendeta itu bukan melayani dia, melayani Tuhan. Biarkan Tuhan yang menghukum. Jangan Anda yang menghukum. Selesai. Sok-sok jadi penghakim, ngawur Anda ini. Udah, itu dari saya host. Saya turun, makasih. Lah, kalau mau diskusi nanti, tunggu saya reda dulu. Itu aja. Siapa yang Nanti. siapa yang menghukum? Bang Rostrum nggak menghukum. Bang Rostrum cuma menyatakan kebenaran bahwa hidupnya Pendeta Gilbert itu dari perpuluhan, itu aja. Emang pendeta Gilbert nggak ada jalan lain apa? Berarti kan dia Nggak kan ada, menipu. hanya perpuluhan. Seakan-akan dia tahu Gilbert dari awal Itu sampai aja. akhir. Dia tahu cuma kulitnya doang. Iya, Sudah mantan seakan-akan meneliti. anaknya kan. Ngawur. Itu kejujuran Bang Rostrum. Anda data apa yang Anda bisa bawa? Tadi Pipi bilang kalau dia itu kan katanya fokus pelayan Tuhan. Gimana sih? Iya. Berarti nggak ngurusin kerjaan lain dong. Fokus pelayan Tuhan. Gimana sih? Ya, Tapi Amsal sudah juga. redain Amsal dulu, disuruh kita habis untuk itu naik berhikmat. lagi. Amsal suruh kita berhikmat, bos. Jadi gitu Bang Alif ya. Orang-orang Redain si dulu, Ramsum Bang. ini lawannya saya. Iya, kalau kebenaran terungkap itu redahkan dulu amarahnya baru naik kembali. Ngawur. Dah. Intinya gitu. Diskusinya jangan fitnah-fitnah. Apalagi bawa universitas kampus ngawur Anda ini. Dah, saya turun host. Makasih. Aduh, Rostum lagi. Pipi ini bilang tadi itu menyampaikan fakta kehidupan dia yang dia ketahui. Kau klarifikasi dulu, kau cek dulu ke sana, buktinya cari dulu. Kalau tidak ada bukti baru fitnah. Kau pembuktian aja belum ada sudah bilang fitnah, gimana sih? Ya, Bang Len, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, terus dia mau nanyanya kapan? Kita tagih nanti itu nanya ke siapa? Ya, kita nanya ke siapa? Baru kita tanya apa jawabannya. Padahal dia tadi bilang lagi telepon, ditunggu-tunggu sebenarnya. Jangan-jangan gak diangkat. Telepon gua angkat malah makin malu dia orangnya lagi nonton. Aduh. Oke, kita sapa dulu nih. Ada 4 orang yang naik. Ada Kiki, ada Paus Terbang, ada Iluk, ada Meikong. Selamat malam, selamat sore. Ada yang Kristen dari antara 4 atau 3 orang yang naik ini? Kiki, Iluk, sama Meikong. Ada yang Kristen? Panggilan pertama. Panggilan kedua untuk Kiki, Iluk, sama Meikong. Ada yang Kristen? Kiki sama Meikong? Woi! Ternyata tidak ada yang Kristen. Silakan teman-teman Kristen. Kalau sorry yang kaget ya, sorry. Sorry, kita cari teman-teman Kristen yang mau dialog. Jangan dulu naik teman-teman Muslim ya, kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen. Biar teman-teman Kristen yang naik. Sorry yang kaget ya. Itu biasa main-mainan kita. Sorry yang kaget, sorry. Rostrum, silakan. Masih ada yang mau disampaikan mungkin untuk Bang Vipi lagi nyimak di bawah. Silakan Bang Rostrum.
Iya, jadi sebenarnya saya itu tidak ada unsur memfitnah, apalagi saya masih sampai sekarang saya masih rutin ikut misa. Tidak ada sampai saya dikatakan begitu. Karena apa? Saya justru punya manfaat dengan mendengarkan komal-komal yang memang teman-teman Muslim saya mengakui, bahkan beberapa dari kami, saya menyebut kami ini bisa dipertanggungjawabkan ya, beberapa dari kami itu betul-betul sangat salut karena tim daripada teman-teman apologet Islam ini justru lebih menguasai baik dari tata bahasa awal apa asal maupun sampai dengan terjemahan. Itu yang membuat kami itu sangat salut dan justru kami rutin menyimak dari bawah gitu. Karena ya topik-topiknya itu betul-betul mengena dan apa yang tidak pernah kami prediksikan. Karena apa? Di Indonesia ini sudah lebih dari 50 tahun jemaat itu dinabubukan dengan ayat-ayat sepotong-sepotong yang itu intinya tentang kesenangan aja, yang disampaikan itu kenikmatan, kesenangan aja. Dan ini bisa bisa di recording dan menjadi kritik gitu loh bagi gereja-gereja modern di Indonesia ini. Lihat itu ke gereja seperti pesta akhirnya lupa dengan bahasa aslinya. Sudahlah teman-teman, ditanya aja dari bahasa Inggrisnya itu ini pakai pakai apa dasarnya, King James Version, New International Version, atau dari mana coba, nggak ada yang tahu kan begitu. Jadi Bang Vipi bisa ketemu saya di Surabaya. Kebetulan dari teman-teman apologet juga sudah ada yang kontak saya, juga dari Jawa Timur juga bisa ketemu. Saya ada alamat, baik itu alamat tempat tinggal maupun alamat organisasi. Karena saya naik ke Komal ini, saya betul bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan. Demikian host, terima kasih. Oke, kita sapa lagi. Ada Bang J titik K sama Bang Tony. Ada yang Kristen. Panggilan kedua, Bang J titik K sama Bang Tony. Nih, dibawa dulu. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Nah, ini dari sekte sesat mana nih? Coba kita sapa dulu nih dari sekte sesat nih. Selamat sore. Dari sekte mana, Pak? Ini yang tersesat ke jalan yang lurus ini. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari sekte mana, Pak? Sektenya mana? Bukan sekte. Bukan sekte, dari Pagandeno mana gitu loh. Ayo silakan teman-teman Kristen, yuk dialog kita. 1,5 orang yang menonton, yang menyimak, silakan. Kesempatan untuk teman-teman Kristen, ada 4 kursi disiapkan. Silakan kirim permintaan. Yang mau DM nanti DM aja bentar ya. Kalau mau dapat nomor WhatsApp DM aja, siapa tahu rezeki kan. Ini serius ya teman-teman ya. Kalau mau ada yang minta nomor WhatsApp nanti DM aja, siapa tahu rezeki. Saya berbaik hati untuk memberikan. Oke, kita sapa dulu Sardika. Selamat sore. Sartika. Sartika. Selamat sore. Sartika. Sartika. Kasih hotang Horas Medan. Jangan, kalau perempuan nggak boleh kita teriakin, nggak boleh. Ngomong-ngomong, sudah di atas, Sartika sudah di atas. Ngomong dulu, apakah Kristen atau Muslim? Begitu. Sartika. Oke, mungkin malu-malu ya, takut yang ngomong ya. Nggak apa-apa. Mungkin kalau laki-laki biasanya saya tanya Jumatan apa mingguan. Kalau perempuan coba ini sholawatan apa joget? Salah ya. Apa? Ayo teman-teman Kristen ya, silakan. Kirim permintaan. Sholawat apa nyanyi gitu loh maksudnya. Iya, sholawat atau nyanyi, boleh. Silakan teman-teman Kristen nih. 1,4 orang, 1,1400 orang yang nonton. Kalau ada teman-teman Kristen silakan kirim permintaan.
Kebetulan Jesse Lim lagi senyum-senyum sendiri itu di samping di samping kokohnya, Kokoh Fandi. Ale. Jesse Lim lagi ketawa-ketiwi itu, lagi senang hatinya. Apa cakap host ke orang? Macam mana lah ini awak ni? Apa cukup ni? Nggak ada Apa hal teman-teman ni? Kristen. Tadi tuh banyak yang nak minta nomor WhatsApp dekat belakang layar. Nomor WhatsApp Kenapa saya. tak bagi nombor rekening you? Tak nak lah, tak nak. Saya nak bagi nomor WhatsApp. Kalau ada yang punya rezeki nak message dekat belakang layar, saya bagi insyaAllah. Banyak yang minta nomor WhatsApp. Silakan yang minta ya. Ketuk-ketuk Nanti gua layar kasih. je. Ketuk-ketuk layar je. Ayo di tap-tap layar juga teman-teman ya. Silakan yang Kristen kalau mau naik kirim permintaan. Yang Kristen dulu. No, saya bukan orang Malaysia, tapi saya faham karena saya lama tinggal dekat kampung Doneron tu. Ibu Rukia, selamat sore. Ibu Rukia. Oke, kepencet kali ya teman-teman ya. Bunda-bunda kita yang cantik jelita ini pada kepencet semua. Abah Dolo. Sabar ya kawan. Kok pada ini? Pada azan di tempatnya jangan dulu naik ya teman-teman ya, yang muslim ya. Ibadah dulu yang belum ibadah. Di sini sudah selesai nih. Ibadah dulu yang belum ibadah. Bang M, Kristen atau Muslim bang? Kok diundang ya kok males ya. Hah? Pencet Anda itu yang Bang kirim Pandi. permintaan, Anda kirim permintaan naik, makanya dinaikkan. Pikirnya kita Kristen. Kristen atau Muslim? Enggak ngomong pula. Gimana nih Kang Dito? Ustaz Alif. Macam mana lah? Terserah kau orang je. Betul. Ayo yang naik teman-teman Kristen, kasih kesempatan dulu teman-teman Kristen. Kalau teman-teman Muslim mau naik itu banyak itu nanti yang kirim permintaan. Yang Muslim dulu, yang Kristen dulu lah. Ya Bang Muslim gimana? Selamat sore Kang Dito. Tadi saya mau menyapa, saya lagi terima telepon. Selamat sore, bro. Apa kabar? Kabar baik. Ya, diundang Ustadz Alif sama Bang Pandi, saya langsung dituduh menfitnah itu loh. Aduh, berat sekali Ustadz Alif sama Bang Pandi ini. Waduh. Wah, yo gak oleh ngono rek, ojo ngono rek. Ojo ngono rek. Itu yang fitnah Connect dia. ya. Tadi VP naik, dia katakan Bang Rostrom ini memfitnah bahwa itu lagi viral, itu dibahas di para profesor teologi itu lagi membahas soal dua Kristus itu. Karena kan tidak ada pembahasan akademis soal itu. Mana tahu VP jemaat bulanan. Mana tahu dia kayak gitu. Teologi kayak gitu. Apalagi profesor, mana tahu dia, mana kenal dia. Begitu, Mana ada Kang, CPP? gitu, Kang. Mana ada CPP? Tadi Suruh di naik sini. sini. Oh, suruh naik Itu aja udah sini. marah dia, udah tantrum dari tadi gara-gara Bang Rostrum sampaikan kebenaran bahwa itu lagi dikaji. Jadi VP sudah tantrum, sudah trauma dengan Kang Dito. Jadi dia sudah merubah-rubah isi Bible. 1 Korintus 12 nomor 3, dia nggak berani baca yang tanda kutip itu. Dia ganti berkata titik. Gimana coba masa mana itu? Yang terkunyuklah Yesus, dia nggak berani jawab, nggak berani baca itu. Berkata titik. Dikejar terus titik terus. Jadi udah trauma dia sama Kang Dito. Kalau naik lagi suruh baca aja 1 Korintus 12 nomor 3. Titik itu. Oke, Bang Monitoring, selamat sore, Kristen atau Muslim? Panggilan kedua, Bang Monitoring.
Panggilan ketiga untuk Bang monitoring Kristen atau Muslim. Mau teriak, woi jangan apa? Nanti kaget lagi teman-teman di bawah. Oh belum duduk. Di sini sudah duduk tadi, sudah kelihatan. Ini ada lagi Dian Mucil. Kita sapa dulu Kristen atau Muslim. Ada lagi si Longor ini. Ya, selamat sore, selamat klien ya. Anak tutup. Minta kirim nomor rekening. Ini pan ke kerja klien ini. Hari-hari klien di sini aja nongkrong. Salon tutup. Kok salon-salon sore-sore begini salon tutup? Yang bilang ini salon siapa? Pasiennya ini udah datang. Yang bilang salon Kenapa? siapa? Kayaknya bermasalah di kuping juga bermasalah kau. Kenapa Dal? Kenapa Dal? Aku kira cuma di otak bermasalah di kuping salon. Aku bilang, kau bilang salon. Cep. Kalau kau masuk Alfamart, Indomaret, kau jangan cuma keliling-keliling nengok-nengok. Kau tengok isi tempat kau beli gitu loh. Jor. Dia bilang salon, salon katanya. Udah sadar? Udah sehat itu. Udah sadar? Udah sadar. Oh kemarin pingsan yang Udah saya buat itu sadar. kemarin berarti ya kita diskusi ya. Iya. Aduh ya ampun. Ya, ini kita masih pada masa pingsan kalian. sedang sekolah Jumat kita ini. Pingsan berdua sama si Pandi baru sadar ya. Aduh. Udah, cepetan. masuk angin kau. Ingat Dulu kau. satu poin yang perlu diketahui, Jen, ya, sekolah Jumat ini materinya berbeda dengan terbiasa di sekolah Sabtu, sekolah Minggu, sekolah Senin atau sekolah yang lain. Materi sekolah Jumat itu biasanya materinya lebih dalam, ya kan? Jadi semoga yang naik untuk bergabung di sekolah Jumat ini dia sudah sedikit maju atau selangkah lebih maju dari terbiasa di sekolah Minggu atau sekolah Senin atau sekolah Selasa, ya. Oke, baik. Kita siap-siap. Oke, dibuat pegangan yang kuat ya. Baik, terima kasih. Sesuai dengan tema, apa? Ada dua Kristus. Pertanyaan saya, pernahkah Anda mempelajari di sekolah Minggu mungkin ada dua Kristus? Ya kenapa Kristus banyak? Kores Kristus, Oh, Daud banyak. Kristus, orang diurapi. Kok cuma dua? Oke, Setiap orang baik. diurapi itu ada Kristus. Tapi satu-satunya Kristus ya yang dikatakan di Lukas 2 ayat 11 ya telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, satu-satunya Yesus Kristus. Ini diajak maju malah mundur lagi ngomongnya. Berdasarkan Ya, pernyataan yang paham itu. Yesus, Satu-satunya yang dinyatakan malaikat Kristus Tuhan di kota Daud hanya Yesus Kristus. Kalau Kristus itu banyak, Kores Kristus, ya, Daud Kristus. Setiap yang Itu- diurapi ada Kristus. iya, saya tahu itu. Itu sebelum adanya Yesus, sebelum Tuhanmu lahir. Barusan kan kau jelaskan Lukas 2 nomor 11 di abad pertama kan Tuhanmu baru lahir tuh. Nah, kalau membahas sebelum Tuhanmu lahir, sebelum kamu punya Tuhan, itu sudah ada memang Kristus. Itu sudah lalu, sudah kita bahas. Nah, setelah Tuhanmu lahir di abad pertama, Tuhanmu ini yang baru lahir ini, ketika dia dewasa, dia menjelaskan nanti akan ada lagi Kristus. Sudah tahu atau belum? Di mana? Nah, kan baru tahu, makanya ketika masuk sekolah Jumat, persiapkan diri, siapkan mental, Bukan siapkan merepet dijawab. Mari bertanya kau ojek dangdut. Masa kau ngajak dangdutan? Ada aja. Makanya Dia aku udah diskusi bilang ngajak tadi. dangdutan. Iya, Izin, makanya aku udah bilang Ustaz tadi. Talib, Jesse Lim sama Kang Dito, saya izin 5 menit ya, tinggalkan Komal. Ada moderator itu, 3 orang moderator. Silakan dilanjut. Naikkan yang Oke. Kristen aja dulu, teman-teman Iya. Kristen. Iya Bang Wandi. Siap. Itu sudah saya sampaikan tadi. Materi sekolah Jumat pelajarnya sedikit selangkah lebih maju daripada sekolah Minggu maupun sekolah Senin atau sekolah Sabtu, kan gitu. Nah, kalau Anda biasa mungkin di sekolah Minggu, sekolah Senin mendapat pelajaran tentang Kristus, peristiwanya sebelum Tuhanmu lahir, itu sudah biasa dibahas. Yang sedang kita bahas adalah setelah Tuhanmu lahir ke muka bumi, dia menjadi bayi dan dewasa. Ketika dia mengajar, dia menyampaikan nanti akan ada Kristus lain. Nah gitu. Ini sudah Itu tahu atau merujuk pada belum? nabi-nabi palsu yang mengaku Kristus, Mesias palsu. Nah, sekarang sudah tahu.
Sudah Jadi tahu? kau paham. Iya, justru saya tanya. Jadi orang yang mengaku contohnya. Aku mau manggil dikatakan- jenderal tidak layak dengarkan. kau pakai Dengar nama dulu, jenderal. dengarkan. Tetap major aja lah. Jor. Major juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, nggak bahasa Indonesia. Jor, jadi kau sudah tahu sekarang bahwa berdasarkan ajaran Yesus itu nanti waspadalah akan ada Kristus palsu. Ya. Udah tahu ya? Nah, Kristus palsu ini akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Iya, yang mengaku Yesus itu tidak disalib, diserupakan. Nah itu. Nah, Palsu dia itu. ajarannya, Dutus, padahal tidak. ajarannya nanti disebutnya sebagai antikris kan gitu, atau yang berlawanan dengan ajaran Yesus, betul? Ya. Ajaran anti Yesus atau antikris itu datangnya adanya kapan? Oke, tunjukkan siapa yang Manda rujuk. Engkau sepanjang Oke. pakai di round sana round sini. Siapa, tunjukkan siapa? Bukan. Nah, kita buka aja kalau gitu ya. Udah tahu, kau mau merujuk pada Paulus. Oh, enggak. Oh, Kamu silakan. tuh senang banget sih nuduh Paulus. Oke, siapa? Kau mau merujuk siapa? Kristus palsu. Ya cukup Muslim aja. Kamu itu membantahnya, bukan malah mendahuluinya. Gimana sih? Kristus Oke. palsu berarti yang dia mengaku dirinya diurapi padahal tidak gitu loh. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18, ajaran antikris itu sudah ada ternyata, memang seangkatan, berada di zaman Yesus. Itu sudah dijelaskan, oke? Di mana di situ dikatakan bahwa anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ajaran antikristus yang membawa nama Kristus berdasarkan nubuatan di kitab Anda berasal dari antara mereka, betul? Akan itu apa? Apa definisi akan? Akan definisi akan. Gorengan apa Pak Wan? Ngahakan gorengan sok lah. Alah. Udah akan datang. Nah, akan datang. Dikatakan Betul, akan saya udah datang. tahu. Akan datang. Waktunya sudah dekat di situ kan. Nah, ajarannya itu si antikristus itu yang pakai nama nanti dia sebagai Mesias palsu atau Kristus palsu itu berasal dari antara mereka. Jadi dari internal kekristenan itu sendiri. Oke, siapa? Siapa itu? Siapa yang mengaku itu? Nah, kita bahas kalau gitu, oke? Tadi kan kau sudah nyebut Paulus. Sabar. Iya, siapa yang mengaku dirinya Kristus? Ada atau siapa? Sabar makanya. Jangan main tuduh-tuduh aja. Kita lihat ciri-cirinya dan tanda-tandanya kan. Pengajar palsu, nabi palsu dan lain sebagainya. Sebagaimana diucapkan oleh Yesus baik di Lukas 21 ketika dia berkata waspadalah, jangan sampai ada yang menyesatkan engkau kan gitu. Ya kan? Supaya jangan ada yang menyesatkan, sebab banyak orang nanti akan datang memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nanti akan datang orang di mana dia mengaku memakai nama Yesus, datang memakai namaku dan berkata akulah dia, berarti akulah Yesus kan gitu. Oke, sekarang Isa itu Yesus gak? Loh, sebentar bang, sebentar. Itu yang mengaku-ngaku, katanya Isa Yesus. Sekarang Yesus itu Isa bukan? Bang, Itu berpintar Alif. Aduh, masih. boleh nggak kita fokus dulu? Fokus dulu boleh Masuk nggak? angin emang kau Fokus manjur dulu. masuk angin kau. Nanti kita kalau mau Daripada kau menghayal terus, ku kasih clue-nya gitu loh. Major, dengerin dulu. Nah, ketika tadi dia mewanti-wanti, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah dia, memakai nama Yesus dan berkata berarti akulah Yesus. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Pertanyaan saya, waktu sudah dekat, ajaran antikris itu dari internal kekristenan itu sendiri, dan yang datang itu nanti akan ada yang mengaku sebagai Yesus karena dia memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, siapa dalam waktu dekat yang mengaku sebagai pengikut Yesus dan di situ mengaku bertemu dan yang ditemuinya mengaku sebagai Yesus? Ya buktikan, itu kan klaim mau buktikan. Kalau kau memang Enggak, pertanyaan kalau memang saya- itu bukti dari kajianmu, siapa itu? Itu aja kau untuk kebuktikan. Oke, baik, pelan-pelan. Anda sudah setuju berarti tadi pernyataan Yesus, oke? Silakan.
Oke, baik. Nah, pernyataan Yesus tadi ketika dia berkata bahwa waspadalah, dia datang memakai namaku, berkata akulah Yesus, waktunya sudah dekat, dan itu berada dari kekristenan sendiri. Dia juga menyesatkan banyak orang. Angkatan ini digenapi oleh penyesat, itu sudah ada. Nah, ketika kitab Anda mencatat bahwa ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku yang ditemuinya itu sebagai Yesus, kamu tahu nggak siapa? Oke, itu yang datang sama dia itu siapa? Memakai nama Manusia Yesus. atau berbentuk apa? Berbentuk ilham. Dia datang mengaku sebagai Yesus. Iya, siapa dia itu yang mengaku yang datang itu, siapa dia? Lah itu. Siapa itu, Memakai siapa? nama Yesus. Iya, itu sih, itu siapa itu? Itu dia. Ya, tanya ke Paulus. Itu dia, tanya ke itu Paulus. terus. Itu Lah, siapa? Di sini ketika Si Goliong bikin. Yesus, Itu si Goliong. ketika Yesus berkata, coba kau Jen, kau pelan-pelan ya. Ketika Yesus berkata, anak Maria, bahwa waspadalah nanti akan datang memakai nama Yesus, berkata akulah dia, berarti akulah Yesus. Nah, kitab Anda mencatat ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, satu Paulus, kedua Yohanes di Pulau Patmos. Oke, Paulus mengaku nggak dia Yesus? Paulus mengaku bertemu. Dia bertemu, oke. Akan datang dari seperti, ya. Berarti dia tuh yang datang itu berarti manusia yang berkata-kata. Loh, mengaku di sini tidak ada. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Pasti hakikatnya manusia itu yang berkata akulah Yesus. Pas itu. Jadi yang datang itu bukan manusia. Hah? Yang datang pengakuannya bukan manusia. Tapi dia mendengar suara dan ada cahaya. Lah, dia yang ngakunya siapa? Ya, dibilang Kristus. Ngakunya manusia bukan? Kan dikatakan Oke, akulah Kristus, tapi dia bukan manusia yang datang, tapi suara yang didengar dan cahaya. Kita buka ya. Nih, apa pengakuannya? Akulah Yesus, orang Nazaret. Nah, ngaku orang manusia bukan? Di mana? Ya, kitab Anda di KPR. Baca teksnya. Allahu Akbar. Nyuruh baca mulu, dari tadi udah saya baca. Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Gimana kau dapat itu? Dia akulah Yesus yang kau aniaya. Mulai dia gelagapannya. Buka KPR 22 nomor 8, nomor 7 dan nomor 8. Sebenarnya di situ ada poinnya, pertanyaannya. Maka rebahlah aku ke tanah dan mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, kata Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Adalah Katanya, Anda. Siapakah engkau? Orang Di sini Nazaret. nampak. Ya, Di sini kau kurang pinter kau ternyata, Lin. Siapakah engkau, koma, Tuhan. Akulah Anda. Nah, ini kau bolos kau sekolah dulu. Ya, di situ apa ya? dia ngaku siapa? Ngaku orang bukan? Siapakah engkau, koma, Tuhan, kata ya. Bijak lah sikit. Jangan kau kira pakai baca bahasa Arab. Ya, Paulus di situ nggak tahu kan? Di situ Paulus nggak tahu. Siapakah engkau, Tuhan? Siapakah engkau, Tuhan? Baru tanda tanya, ditanya Tuhan. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Orang mana dia ngaku? Hah? Ngaku siapa? Yesus, dia mengaku Yesus. Lah iya. Nah, berdasarkan tadi nubuatan Yesus di Lukas 21 nomor 7 dan 8, ya, bahwa ketika nanti akan datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus, pesan Yesus suruh diikuti atau tidak? Dengarkan dulu. Yesus yang mengaku. Dengarkan. Macet. Diam dulu, ya. Yesus yang kau bilang itu Kristus itu dianiaya nggak? Menceret. Jadi Enggak, Kristus yang palsu itu dianiaya nggak? oh, jadi ini bohong ini. Ya, makanya ini bohong.
Enggak. Bukan masalah bohong. Kau itu mengkaji satu data tapi nggak masuk akalmu gitu loh. Pertanyaan saya, Karena Major, dia dengerin sudah mengaku, pertanyaan akulah saya. Kristus yang engkau aniaya. Major, pertanyaan saya tadi. Berdasarkan nubuatan dari Yesus di Lukas 21 nomor 8, nomor 7 dan 8, di situ dikatakan apa? Bahwa waspadalah supaya jangan disesatkan, supaya kamu jangan disesatkan. Berarti kan kepada murid-murid Yesus. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, Ya, contohnya. dia. Contohnya siapa? Berarti kan Contohnya merujuk siapa? kepada Yesus. Contohnya siapa Bukan bawa- KPR mau- KPR mau bawa namanya? 22 KPR 22 nomor 8 di situ ada yang berkata, akulah Yesus orang Nazaret. Nah, di sini ada yang mengaku sebagai Yesus dan ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Pesan Yesus tadi suruh percaya atau jangan percaya? Maaf ya, itu bukan orang, cahaya yang dilihat. Enggak, dari tadi udah ngomong tapi nggak Yes, nyambung dia. sebentar, Dia, sebentar. dia terbawa nafsu dia. Dan tadi itu sosok ada orangnya. Sebentar. Coba dibaca. Baca. Akulah Yesus orang Nazaret. Coba aja. Siapa yang sedang membantah? Oke. Ayo. Kang Dito. Oke. Ini Ustadz Alif ya? Oh. Ya, ini memang gak masuk angin ini. Harus butuh kesabaran ngadapin dia ini. Nah, jangan Dia dibantah. melihat cahaya. Iya, Ya. yang ngaku. Jadi ada nggak sosok tubuh yang datang waktu berkata-kata itu? Loh, kenapa jadi ada pertanyaan sosok tubuh? Ya, yang dikatakan datang apa? Yang mengaku Yesus. Yang dikatakan apa datang apa? Yang Seseorang, kan? datang memakai namaku. Enggak harus pakai tubuh. Ya, jadi Yes. Allah sedang berteofani. Lama. Kenapa jadi ke situ? Enggak. Lukas 21, ini saya bukain ya biar teman-teman Kristen itu Ini nggak agak sadar. tercerahkan. Saya buka dulu ya, sebentar. Oke, Lukas 21 di sini. Aduh, kenapa nggak mau kebuka kau? Oh, ini. Oke, saya buka ya. Lukas 21 sebentar. Biar tercerahkan ya. Lukas 21 nomor 8. Oke. Nih, Lukas 21 nomor 8. Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Pakai nama siapa di sini? orang nggak itu? Iya. Orang itu Bentuk sebenarnya apa? Akan datang Orang cahaya itu nggak? berkumis atau apa? Bentuk cahaya nggak memakai itu? namaku dan Nggak, orang berkata, itu, kalau menurut akulah Ustaz dia. Alif, orang Berarti itu apa akulah definisi dia orang ini itu apa? berarti kepada Yesus. Manusia Akulah atau apa? Yesus. Dan saatnya sudah percaya. Coba wanti-wanti Yesus di sini akan ada yang datang memakai nama Yesus. Anda setuju? Iya, yang mengaku ini orangnya siapa? Yang mengaku-ngaku ini? Ya Kan kita ada cari orang, tahu itu dulu, berarti ada makanya manusia. kita cari. Iya nanti ketahuan Iyalah, nanti. pasti kan ada manusia, ada orang, berarti ada manusia Nanti yang kita mengaku. akan tahu. Kalau yang datang pada Paulus Nanti itu berbentuk kita akan cahaya, ada tahu suara. siapa itu bintang timur. Nanti kita ketahui. Nanti kita ke sana. Sabar. Nanti kita tahu. Berarti Siapa iblis, itu berarti bintang iblis itu timur. manusia, orang. Nanti kita akan tahu. Ini yang mengaku dulu, oke? Sabar ya. Di sini ada yang mengaku sebagai Yesus, oke? Oke, setuju ya? Mengaku coba, manusia. Di sini ada yang mengaku sebagai Yesus. Iya, ada orang di situ, berarti manusia dong. Iya, mengaku sebagai. Manusia ini siapa di itu? sini- Orang manusia yang mengaku. di sini orang atau bukan? Yang mengaku Yesus di sini mengaku orang atau bukan? Iya, di situ bentuknya itu di sana bukan berbentuk manusia, tapi ada cahaya orang. Cahaya Gimana pakai kau suara. ini, Baca Major? ayat Di sini 9. ngaku orang atau Yang bukan? kawannya ya. Baca ayat 9. Pengakuannya orang atau bukan? Baca Ayo. ayat 9. Loh, orang suruh baca ini yang ngaku dulu, kenapa jadi ke-9? Bukan, Ayo. kau memang sudah buntu dengan kajianmu. Coba Sini baca di sini. Tapi kau bawa Baca di baca. sini. Udah kan? Ayo. Baca di sini. Mayor, jangan memperbodoh diri, itu tulisannya orang. Udah dong, Yang santai dulu, mengakui baru juga pingsan orang. kau kenceng gitu. Macam mana pula kau ini? Baru pingsan. Masuk udah. angin kau, memang masuk angin kau. Lihat body pingsan ini. Masuk angin kau.
Masa berdua sama pada pingsan kalian? Sorry, aku ada orang barusan. Oke, jelas ya di sini Major bahwa ketika Yesus mewanti-wanti, jawabnya waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Oke? Nanti akan ada yang menyesatkan, datang membawa mengatasnamakan Yesus, dan ada juga yang mengaku sebagai Yesus, kan gitu. Oke? Nah, pesan Yesus ini jangan percaya. Nah, digenapi enggak? Digenapi. Mari kita buka KPR 22 nomor 8. Di sini dari 7 dulu kita ya. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dia Oke, suara itu siapa yang ngomong? Oh, nanti ketahuan. Nggak, ayat orangnya ada berikutnya. nggak? Orangnya ada itu? Ya nanti ketahuan. Kapan? Sabar. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Di sini ada yang mengaku sebagai Yesus. Oke? Masalahnya datang yang pertama, orang yang akan datang orang mengaku-ngaku. Sekarang Lah, orang terus ini siapa yang ngaku orang mengaku-ngaku juga? ini? Nah, yang mengaku bertemu dengan Yesus orang atau bukan? Itu yang bertemu, tapi sekarang yang mengaku-ngaku jadi Yesus siapa? Dan Iya, siapa? saya tanya. Kalau bentar lagi Yang bulan mengaku Desember, bulan sama bertemunya, saja. Orang yang mengaku dia bertemunya itu orang Yesus atau itu bukan? siapa? Yang mengaku bertemunya orang bukan? Iya, dia Ah. Paulus mengaku dia bertemu Yesus. Nah, Sekarang orang yang mengaku-ngaku Yesus itu siapa orangnya? yang ditemuinya mengaku orang atau bukan? Enggak, kau mengkaji satu ini tapi nggak nyambung. Tadi kau datang pertama akan ada orang yang mengaku-ngaku Yang ditemuinya Yesus. ngaku orang atau Sekarang bukan? siapa dia orangnya itu? Yang ditemuinya ngaku orang atau bukan? Siapa orang yang mengaku-ngaku Yesus datang pada Paulus? Siapa? Lah ini ngaku Yesus. Siapa orangnya yang mengaku-ngaku? Nah. Kan kalau mengaku-ngaku berarti dia palsu, cuma mengaku-ngaku siapa? Mari kita buka makanya. Siap pempers Mari kita buka. Yang ngaku ini, yang bangkit dari kubur ini kan tadi ada 2 yang mengaku bertemu. 1 Paulus, 2 kan mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Pengakuan di Pulau Patmos, dia mengaku sebagai Yesus dan sebagai bintang timur. Oke, itu manusia bukan? Ya nanti kita ketahuan siapa itu bintang timur. Kapan lagi lima Ya pelan-pelan kita Jangan bahas. kau buat aku jadi gila. Kau kaji data kau aku jadi gila. Pelan-pelan. Emang kau udah gila, Major. Pelan-pelan. Tadi Kita buka ya. nanti kapan lagi? Sekarang siapa orang yang mengaku-ngaku itu? Si Sakeus atau siapa? Si Podiman? Ini kita buka dulu ya. Kita buka dulu ya. Harus ada orangnya. Siapa yang mengaku-ngaku? Bisa kau buktikan. Nih pengakuannya nih. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Oke, siapa itu orangnya itu? Siapa itu orangnya itu yang mengaku-ngaku itu? Anda tahu bintang timur Iya, siapa? orangnya yang mengaku-ngaku itu siapa orangnya? Anda tahu bintang timur itu Tidak, siapa? kalau ada orang yang mengaku-ngaku, berarti ada orang ya di luar yang diakuinya. Siapa orang yang mengaku-ngaku itu? Ya ini yang ngaku ini. Siapa Dia itu orangnya? Ciponiman, Cikatiman mengaku siapa? yang mengaku Yesus itu dia itu sebagai bintang timur. Iya, siapa dia itu yang mengaku-ngaku itu? Kita buka aja, Nah, kita buka. buka celananya, Kita buka. Kita buka contoh Yesaya 14. Siapa di sini bintang timur itu? Ya kan? Di sini kita buka ya, sebentar kita sambil buka keterangannya. Ini Major biar tercerahkan. Keren Major ini. Nih nubuatannya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Bener kan? Dalam bahasa Inggrisnya di sini siapa? Itu siapa itu?
Ini bahasa Inggrisnya. Jangan lari dari orang ya. Tadi dari awal kau kan mau bilang orang ya, jangan lari. Jangan masuk angin. Baca. Tadi kajianmu akan Baca. ada orang-orang yang akan mengaku. Ya inilah bahwa yang Yesus. Siapa mengaku orangnya? Yesus itu. Siapa Mesias orangnya? palsu itu. Dalam Bintang bahasa timur itu siapa itu Inggrisnya orang yang mengaku disebut bintang timur? sebagai Berarti dia orang, dia manusia. Siapa itu? disebut sebagai apa? Hah? Disebut sebagai apa? Oke, Lucifer. Itu. Oke, siapa itu orangnya? Siapa yang mengaku itu? Ya ini Lucifer, tahu Tadi nggak kan Lucifer? kamu tadi kau bilang akan ada orang-orang yang mengaku bahwa Tahu nggak Lucifer? Contoh, tadi kita kau bilang buka lagi. orang. Sekarang kau bilang tadi Lucifer siapa? Orang apa? Contoh apa, kita apa? buka lagi, kita buka Lucifer lagi. itu siapa? Yang mengaku Manusia? bintang timur itu, iya kita lihat pengakuannya kan gitu. Nah, nih keterangannya. Ini yang mengaku Yesus ini kan? Nih, Wahyu 5:6 menggambarkan anak domba Yesus Kristus yang berdiri di tengah-tengah takhta dikelilingi oleh 4 makhluk hidup dan daripada tua-tua seperti telah disembelih dengan 7 tanduk dan 7 mata. Ini data yang pertama, berarti kau nggak tanggung jawab berarti ini, Li. Loh, kok nggak tanggung jawab? Nggak tanggung Ini yang jawab. dilihat Kan kau kan? bilang akan ada Dia bermata 7, orang bertanduk yang akan 7. mengaku bahwa akulah Yesus. Siapa orangnya? Ya, Yang ini mengaku-ngaku. Lucifer. Ini Lucifer. Berarti Lucifer manusia apa ya? Iblis. Ya kan dia ngaku orang. Lucifer itu manusia enggak dia? Dia itu kalau ngaku iblis nggak mungkin Oten mau ngikutin, Bukan. makanya dia ngakunya orang. Sekarang Gimana sih iblis kau itu ini? manusia bukan? Iya pasti dia ngakunya orang. Kalau dia aku adalah iblis, ya pasti Oke, pada tunjukkan lain datanya. lah, Di mana kalau Kristen. iblis itu orang? Gimana tunjukkan sih? datanya? Bagaimana kau menjelaskan kalau iblis Ya itu pasti orang? dia Gimana? mengakuinya itu sebagai orang. Di mana Itu datanya? pengakuannya. Aku Lucifer, Yang aku tadi orang. pesan pesan Yesus yang datang mengaku sebagai Yesus, suruh percaya atau jangan percaya? Lucifer itu malaikat dulu yang diusir Tuhan dari surga. Iya. Dia nggak Yang paham, dia membayangkan. nggak tahu di mana malaikat, mana manusia, nggak paham dia. Dia sudah Tadi data bangkit, pertama, kan? Orang akan ada orang-orang yang akan mengaku namanya Nah, aku si Yesus. Lucifer ini sudah bangkit. Sudah Bangkit. jatuh, dia bangkit dia. Gimana sih? Dia kan menyesatkan banyak orang. Makanya ketika Yesus hendak ditangkap oleh tentara Romawi, di situ iblis mengambil kesempatan. Iya kan? Ketika di Lukas 4 dia mencobai Yesus, dia gagal mencobai, kata iblis apa? Dia akan kembali di waktu yang tepat. Di mana terjadi peristiwanya ketika Yesus hendak ditangkap, maka Datamu yang pertama dulu tadi, iblis yang data merasuki tadi, Yudas dengar dulu. untuk Tadi kan kau memberitahukan bilang tadi keberadaan akan Yesus. ada Mulai di situ orang-orang beraksi yang dia. mengaku namaku, akulah Yesus. Siapa orangnya yang mengaku-ngaku itu? Tadi kau bilang Kristus 2. Siapa yang mengaku-ngaku itu? Akulah, siapa itu mengaku? Akulah Kristus, siapa itu? Saya tanya sama Anda Jenderal. Ketika Paulus mengajar mengatasnamakan Yesus enggak? Ini kita merujuk pada orangnya, kan kita merujuk kepada data yang lah kebanyakan. iya, ketika ada orang-orang Paulus yang mengajar, mengaku bahwa saya aku fokus lah kepada Yesus. satu Sekarang tanya, tokoh ya, biar siapa tidak yang bingung. mengaku-ngaku Ketika Paulus mengajar, menulis kitab, dia mengatasnamakan Yesus enggak? Ya iya dong, karena dia kan membawa pengajaran dari Nah, Kristus. kata Yesus tadi yang datang memakai nama Yesus, suruh percaya atau jangan percaya? Oke, itu orang tadi dikatakan tadi. Nah, Paulus orang atau bukan? Dia kan mendapati, bukan dia mengaku. Di mana Paulus pernah mengaku akulah Kristus, di mana? Loh, dia Tanya pengajarannya juga, di mana mengatasnamakan Paulus Yesus. pernah mengatakan akulah Kristus, di mana? Lah, tadi yang ngaku orang kau bantah pula. Makanya kalau kau kaji Ya. ayat-ayat seperti itu, harusnya kau dengan santai. Nah, dengan tenang, saya gitu. sudah mengkaji. Coba Minum Anda kopi dulu sampaikan. ember, Coba Anda gitu sampaikan. loh. Coba Anda Tadi sampaikan deh. datamu Coba pertama Anda dulu pertanggungjawaban. sampaikan. Hei. Di dalam Lukas 21 nomor 8, apa yang Anda pahami? Baca. Kan suruh Anda baca jelaskan. Saya dari tadi sudah baca dan menjelaskan. Iya, apa mau kau ambil di situ? Bagaimana kau mau menjelaskan? Baca aja nggak tahu. Bagaimana kau mau membantah? Paham ayatnya aja nggak tahu. Makanya di sini jelaslah nubuatan. Ingat loh, Yesus itu selama dia hidup, sebelum ada peristiwa penyaliban, dia itu sudah mewanti-wanti berpesan kepada muridnya. Iya, akan ada orang kan? Akan ada orang kan? Hati-hatilah.
akan Akan ada orang-orang, yang kan? menyesatkan engkau. Iya, akan Kan orang gitu. kan, bukan dikatakan akan ada iblis, bukan dikatakan akan ada Iya, orang. nanti pengakuan bahkan disebut juga pengajarannya juga roh. Gimana Nabi palsu kau itu ngambil banyak. Gus Alif, harusnya kau bisa bertanggung jawab dengan kajianmu. Akan Saya ada tanggung orang. jawab, Berarti bukan- ngaku bukan akan orang ada belum iblis, mau bukan akan kalau ada. saya teh baru kokok anjing jeblebuk. Capek aing ngomong saya teh. Sakola teh ngaku we ngaran teh jenderal belebuk. Saya teh aing teh geuleuh. Emang masuk angin Dia bisa kau lari dari ratamu, dicecar kau dengan pertanyaan lari kau dari narasimu. Ketika buka eta otak ya Ya disegel. kemana tuh? Oh, so, atuh. Oh. Ente ngomong guys bolak-balik mengaku sebagai Yesus, ngaku orang terserah dia itu sibilisis, ngaku sebagai Yesus, ngaku sebagai orang, udah berkali-kali itu saya bilang. Akan ada orang kan tadi pertama datanya tadi, akan ada orang. Akan ada orang yang datang mengaku-ngaku sebagai membawa namaku. Iya. Bahwa Ada yang mengaku mengatakan bahwa bertemu, akulah Yesus. Siapa orangnya? ada yang mengaku bertemu, ada yang mengaku bertemu, ada yang mengaku bertemu, Iya, kalau bertemu berarti kan jumpa langsung, tatap muka. ada yang mengaku bertemu, ada yang mengaku sebagai Yesus. Oh, Kang Dito dan host izin ya, di sini lagi adzan asar, saya izin mute dulu. Siap, Kang Dito masuk. Kenapa mendadak masuk angin dia? Aduh, ini pingsan lagi nanti dia nih. Azan asar, masuk angin pula kau dibilangin sudah masuk azan, masih aja kau kejar. Ayo coba apa yang kau mau kejar sama aku? Oke. Diam dulu sekarang kau Major. Kalau Diam dulu kau kalau Major, sudah- diam dulu kau Major. Nih, aku dari tadi menyimak aja. Kau muter-muterin aja, kau retorika main orang-orangan. Emang kau main orang-orang sawah. Jelas di situ ya. Berarti kan Ustaz Di Alim itu kan KPR. kayak udah mau pingsan dia tuh. Kau diam dulu. KPR 22 nomor 8 itu yang sibilisisis yang mengaku akulah Yesus orang Nazaret atau orang Badui? Yang mana yang betul? Yang aku orang mana? Oke, dia orang apa? Orang Nazaret. Orang Nazaret. Yang ngaku sebagai orang atau mengaku sebagai iblis? Ya orang. Sekarang orangnya itu siapa yang mengaku-ngaku tuh? Itu tulisan Berarti orang. Bibelmu. Sekarang Iblis dia itu mengaku orang. Sekarang yang orangnya mengaku siapa? Yesus itu orang mana? Kau udah dia bilang orang Dia kan mengaku Nazaret. orang. Orangnya siapa itu? Siapa itu orangnya itu yang mengaku-ngaku? Sudah dikatakan tadi, Yesus mengatakan di Matius 24, sebab akan ada banyak orang memakai namaku. Oke. Itu kan Oke, jelas satu tadi dia aja. bilang Katakan banyak. orang Nazaret. Kau dengar dulu Oke, baru. katakan banyak. Satu orang aja. Siapa namanya Di mengaku-ngaku situ, tuh? di situ tadi mengatakan, akulah Yesus orang Nazaret, bukan lelembut Nazaret, bukan iblis Nazaret. Kau simak itu. Oke. Jangan kau masuk angin. Oke, akulah orang. Siapa orangnya itu? Yang mengaku-ngaku itu siapa? Ya kau cari tahu dulu, tadi sudah dikatakan di Yesaya 41 yang turun dari langit itu bintang timur, dialah Lucifer. Siapa Lucifer? Malaikat yang membangkang. Kau diam dulu. Kau diam dulu. Jangan kau puter-puter lagi, balik ke orang-orang lagi. Aku tahu ya maksudmu. Kau cuman masuk angin aja sebenarnya. Nggak nyambung. Makhluknya itu iblis. Dia ngaku sebagai orang. Kau tanya lagi, iblis itu orang atau bukan? Memang kau masuk angin, Major. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.